Yo guys, balik lagi sama gue Luis. Di video kali ini gue akan bahas sedikit pertandingan timnas kita yang baru aja selesai nih lawan Bulgaria. Gue akan bahas sedikit pertandingan ini. Mulai dari line up dulu, itu kita ada perubahan dari sisi kiper juga. Tadinya sebelum pertandingan sebelumnya ya, lawan Saint Kitts Nevis. Itu kiper kita sebelum Martin Paes jadi Emil. Di tiga back ini kita yang biasa kita gunakan di kualifikasi dunia ya. Ada Justin, ada Rido, ada Ijes ya. Lalu di kanan Dix, di kiri itu ada Nathan. Lalu ada Verdong di tengah dan Pelupesi. Di depan ada Romani, Nasananta dan Aurat Mangun. Sebenarnya jalan pertandingan sendiri menurut gua nih ya, di babak pertama sendiri asli itu Bulgaria nggak kelihatan peringkat 86 loh. Tapi emang kelihatan secara organisasi dia kelihatan emang mateng, lebih mateng, dan emang dimana taktikal itu nomor satu kalau di Eropa ya. Terlihat banget cara dia bermain, tidak menguasai bola tapi lebih bertahan. Gua nggak tahu emang karena emang pelatihnya ini sengaja untuk bertahan atau emang kualitasnya di bawah kita. Tim kita sendiri cara bermainnya itu ya, gue lihat babak pertama itu bagus, kaki passing satu dua fluid banget. Hanya saja ya sedikit sial menurut gue ya ada terjadinya penalti di sana. Ya menurut gue sih ya itu layak penalti. Apalagi kan gue kalau di Eropa sendiri ya teman-teman tahu apa jangan di Eropa, di dunia aja satu kesalahan yang lu buat itu bisa itu bisa menjadi gol. Ya benar, kesalahan sedikit lu bisa langsung jadi gol. Penalti gol, akhirnya 1-0. Tapi di sini yang gue soroti itu bukan hasilnya ya, tapi lebih bagaimana cara pendekatan pelatih kita, cara bermainnya, filosofinya. Kelihatan banget cara mainnya itu, dia mengandalkan sayap, kiri kanan buka ruang. Tapi ada beberapa hal di babak pertama itu menurut gua ada yang hilang dari cara bermain sebelumnya. True pass-nya itu nggak kelihatan. Pergerakan tanpa bola strikernya itu tidak kelihatan yang untuk menusuknya. Kebanyakan Romani yang jemput bola, Sanananya tidak mau menusuk, emang sering bergantian. Seharusnya ya itu 30 menit pertama lu lihat permainan kita tuh hanya menjemput bola tapi tidak ada pergerakan langsung menusuk. Itu yang gue sayangkan, apalagi tidak ada percobaan tendangan shoot dari luar kotak penalti. At least yang menurut gue secara permainan di babak pertama kita jauh lebih bagus. Hanya sial di situ saja. Sayang banget kita nggak bisa nyetak satu gol di babak pertama. Apalagi secara permainan ya gue bilang kok gue sendiri sedikit kaget kok Bulgaria mainnya begini ya. Kenapa expect gue tadinya tuh bakal tinggi, kita diserang terus pikiran gue, cuma rupanya nggak kayak gitu juga sih. Verdong mainnya bagus banget, passingnya sampai itu 95% sampai terus passingnya bagus banget. Pelupesi juga bagus, hanya babak pertama catatan gue Sananta. Bener aja babak pertama diganti Sananta, masuk babak kedua tadinya gue pikir ada sedikit perubahan yang signifikan. Rupanya pelatih kita itu memperkuat lagi lini tengah, masuknya Ivar Jenner. Menurut gue sangat bagus itu. Hanya saja emang di babak kedua itu masih belum kelihatan cara terupasnya yang kita lakukan di Saint Kitts Nevis. Itu nggak kelihatan. Sut-sutannya luar dari kotak penalti pun itu nggak kelihatan. Entah itu nggak ada instruksi, emang kitanya sendiri pemain kita emang nggak ada kemauan itu. Instruksinya emang harus main passing. Berapa kali lu coba crossing dari sisi sayap nggak sampai. Lu ada tahu nih pemain Bulgaria ada masuk satu lagi yang sama-sama tinggi. Secara kualitas pemain depan lu itu kalah tinggi.
Ya seharusnya ya menurut gua ya ini jadi pembelajaran, semoga pelatih kita sendiri ke depannya bisa ngeliat ini, bisa bermain true pass lebih cepat karena Bulgaria sendiri gue yakin dia kepanasan. Ya sama pemain kita juga kepanasan sih, sama kan pemain kita kan dari Eropa juga, cuma at least kecepatannya lebih cepat kita, cara bermainnya, pergerakan pemain juga lebih cepat kita. Itu nggak dimanfaatkan, hanya ngandelin crossing dari sisi samping back sayap. Dari tengah terlalu kurang, tidak ada kreativitas menurut gua. Gue pikir itu ada perubahan sedikit, masuknya Ivar Jenner untuk menambah kreativitas, taunya tidak ada kreativitas sama sekali. Untung aja Erkan Banggut masuk, itu save bagus loh, save bagus dari Emil. Elkan Banggut dengan mudah dilewatin. Gue udah bahas di video sebelumnya, Elkan kalau ketemu pemain yang sedikit lincah, punya agility, kalah kalah kemana-mana karena Elkan ini badannya besar, untuk tingkat responsif untuk agility-nya sendiri itu kurang. Untung aja Emil itu dia bisa save, terbukti kemarin dapat penghargaan Save of the Year, ya dia ngelakuin save. Kalau tadinya nggak Emil ya, wah gue nggak tahu, mungkin kita kalah 2-0 kali ya. Tenda itu sundulannya Elkan sendiri itu kena mistar. Sayang emang pelanggaran. Lalu ada Rizky Ridho kena mistar juga, ditepis kena mistar juga. Sayang banget. At least tapi babak kedua sendiri kita punya perencanaan yang lebih berani, punya kemauan untuk menyerang, dimasukin Beckham, masuk Beckham, baru berani main true pass, main terobosan, umpan dari Ijes ya kalau nggak salah ya, itu hampir kena satu kali atau dua kali. Dia bermain juga dari samping, main long pass juga. Ya seharusnya menurut gua kita udah berani megang bola nih, seharusnya berani main true pass ya, main terobosan. Ya kita tetap dukung terus, walaupun ini kalah, kita jangan lihat hasil skor kalahnya, tapi teman-teman lihat, lu orang pada lihat cara bermainnya. Lu expect gak peringkat 86 dunia loh, gue kira diobok-obok, kurang megang bola itu juga sekali doang loh. Sebenarnya gue bilang nggak layak menang juga Bulgaria. Itu juga kita yang sebenarnya layak menang. Kenapa? Kita megang bola banyak. Emang walaupun peluang kita nggak banyak, at least ya ini kesalahan kita sendiri. Tapi ini jadi pelajaran buat kita untuk kedepannya, bahwa lu sekali ngelakuin kesalahan di sepak bola dunia, lu bakal dihukum jadi gol. Disiplin tuh nomor satu. Pelatih kita juga udah ngomong sebelumnya, lu lawan Bulgaria, kita pun harus disiplin. Ya ini shit happen jatuhnya, lu kesialan, kena VAR, kena penalti, gol. Ya next semoga ya teman-teman ya, pelatih kita bisa belajar dari kekalahan ini. Terus kita harus dukung juga, jangan menghujat, berikan kritik yang membangun untuk timnas kita. Ya teman-teman sendiri gue yakin puas juga kok, walaupun kalah. Dari permainan menghibur kok, enak dilihat. Wih passingnya cepet, babak pertama temponya biasa aja, babak kedua lebih cepet, menghibur. Gua kalah ini juga skor, menurut gua wah, secara tidak langsung gini, oh ya, lu bagannya itu udah kelihatan, filosofinya kelihatan, cara bermain yang diinginkan tuh udah kelihatan. Cuma tinggal nanti penambahan waktu, pendekatan, tambah lagi uji coba, tambah lagi bertandingnya, menambah pengalaman lagi, chemistry-nya ditambah. Karena kan kita baru ini pertandingan kedua loh teman-teman deh, pertandingan kedua ini. Coba bayangkan kalau teman-teman ini 1 tahun aja dulu kita sampai Piala Asia, nanti kita berapa kali lihat FIFA Series. Mungkin kalau ini berjalan dengan sangat baik, menurut gue jauh lebih baik cara mainnya. Nanti FIFA mesti lagi di bulan Juni setahu gue, di tanggal 1 sampai tanggal 9. Lalu di Juli tuh ada Piala AFF. Lalu itu Juli Agustus AFF, baru September ada FIFA ASEAN Cup. Baru nanti ada FIFA Matchday lagi, baru nanti Piala Asia. Masih banyak
perjalanannya, masih banyak yang pertandingan yang harus kita hadapi ke depan. Tapi ya ini jadikan sebagai eh, pembelajaran, bukan parameter untuk wah timnas kita nggak bisa bermain. Enggak, ini adalah baru pemulaan. Kita harus dukung terus teman-teman. Ini kebanggaan timnas kita, sepak bola kita. Berikan kritik, saran, balik lagi yang mendukung. Semoga Garuda makin berjaya, membanggakan kita semua. Itu aja mungkin video dari gue. Jika ada kesalahan atau apa, mohon maaf. Ya, berikan komen dan kritik yang membangun. Like, komen, dan subscribe. Thank you teman. Ciao.